Audio Jungle. Audio Jungle. Di sebuah negeri ujung aspal yang begitu menyejukkan, terdapat sebuah wilayah yang asri yang mampu dinikmati bersama, baik untuk masyarakat wilayah setempat maupun pendatang-pendatang yang datang berkunjung. Lokasi tempat yang cukup aman dan jauh dari polusi asap kendaraan umum, sehingga kesehatan pun tetap terjamin di sini. Udara yang begitu bersih digumpali oleh banyaknya oksigen. Karena di sini pun dikelilingi oleh hiasan sawah dan hamparan ladang yang luas. Tak lepas dari ilmu pengetahuan pendidikan, di tempat ini jualah berdiri sebuah bangunan di mana anak-anak akan menyelami dan mendalami ilmu pengetahuan yang beragam. Misalnya ilmu tentang pengetahuan umum dan ilmu tentang keagamaan. Para siswa-siswi pun selalu aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler mereka. Sebelum diresmikan, pada tahun 2005, sekolah ini dinamakan SMP 1 Atap yang dikelolai oleh Bapak Syahril SPD. Kemudian, pada tahun 2008 digantikan oleh Bapak Endra SPD sebagai kepala sekolah definitif. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2014, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Hiliran Gumanti bernama Bapak Jufrizal SPD. Setelah itu, pada tahun 2014 sampai 2018 diadakan lagi pergantian kepala sekolah yang ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah adalah Bapak Abdul Rifai SPD. Setelah masa jabatan Bapak Abdul Rifai SPD berakhir, digantikan oleh Ibu Martiendri SPD. Mulai dari 2018 sampai 2020 pada bulan Maret. Kemudian pada bulan Maret 2020 sampai sekarang, yang menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Hiliran Gumanti adalah Bapak Syahrul Ramadan SPD. SMP Negeri 3 Hiliran Gumanti terletak di Jorong Balai Gerabak, Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Lokasi untuk membangun gedung dihibahkan oleh keluarga besar suku Ceniago, Nagari Sungai Abu, yang memiliki tanah bangunan seluas lebih kurang 1 hektar dan berjarak lebih kurang 65 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Selain daripada ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran khusus dari pendidikan, sekolah pun tak melepaskan ikatan pendidikannya dengan agama, adat istiadat, tata krama antar teman, sopan santun dengan guru, dan kasih sayang dengan warga masyarakat sekolah. Semua itu diiringi dengan diadakannya kegiatan ragam ekstrakurikuler di sekolah, misalnya pramuka, bola voli, dan kegiatan bernuansa Islamiyah yaitu Rohis, sebagai forum pengajaran, dakwah, dan berbagai pengetahuan Islam. Berikut adalah prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 3 Hiliran Gumanti mulai sejak berdirinya sekolah hingga sekarang. Juara 1 kaligrafi tingkat kabupaten pada tahun 2013. Juara 2 kaligrafi tingkat kabupaten pada tahun 2015. Juara 2 Olimpiade IPA tingkat kabupaten pada tahun 2019.
Juara 3 Olimpiade IPA tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal berdirinya SMP ini pada tahun 2006 dengan jumlah siswa barunya itu 33, di mana kelas 7 laki-lakinya 19 dan perempuannya 14 dengan jumlah 33. Nah, proses pelaksanaannya ini dilaksanakan di SD 03 Nagari Sungai Abu, yang kepala sekolahnya langsung kepala SD 03 Hiliran Kuman SD 03 Nagari Sungai Abu, yaitu Bapak Sahril. Nah, setelah melakukan kiat-kiat kepala sekolah dengan masyarakat setempat, dengan pemerintah setempat dan pemerintah daerah, akhirnya sekolah SMPN 3 Hiliran Kumanti ini berdiri sendiri yang beralamat di Jorong Balai Garaba Nagari Sungai Abu. Nah, siswa angkatan 2007 2008 itu berjumlah siswa barunya 29 orang, yang mana laki-laki 17, kelas 7 perempuannya 12 orang, totalnya 29. Nah, selanjutnya kelas 8 jumlahnya 23 laki-laki, perempuan 18, jumlahnya 41. Sehingga total siswa pada tahun 2007-2008 jumlahnya 70 orang. Nah, selanjutnya pada tahun 2008-2009 siswa barunya ada 30, laki-laki 13, perempuannya 17, jumlah 30. Lanjut kelas 8, laki-lakinya 12 orang, perempuan 17, jumlah 29. Lanjut kelas 9 27, laki-laki, perempuan 17, jumlahnya 44 dengan jumlah total siswa 103. Nah, berdasarkan peningkatan siswa tersebut, pihak sekolah melakukan kiat-kiat untuk membangun sekolah ini. Visi dan misi SMP 3 Negeri Hiliran Kumanti yaitu mewujudkan siswa berprestasi dalam bidang akademik, mengamalkan ajaran adat dan agama. Di dalam artian di sini kita jabarkan dalam bentuk misi. Pertama, kita meningkatkan disiplin guru, peserta didik, pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan pengembangan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, meningkatkan rasa cinta warga terhadap tugasnya, terhadap sekolah yang dimiliki. Kemudian mewujudkan rasa cinta dan bangga masyarakat terhadap sekolah yang dimiliki. Kemudian untuk kedepannya yang perlu kita perhatikan itu adalah selain daripada pembangunan fisik yaitu sarana dan prasarana sekolah, adalah untuk pembinaan karakter daripada peserta didik dengan melaksanakan beberapa, pertama budaya bersalaman, kemudian mengontrol pelaksanaan ibadah daripada peserta didik kita, baik itu di rumah maupun di masjid dan surau tempat mereka berdomisili. Selanjutnya, bagaimana guru-guru kita yang rata-rata adalah tenaga honorer, kita berikan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Saya pikir seperti itu kita dalam meningkatkan pendidikan di SMP 3 Hiliran Kumanti. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini labor IPA kami dari SMP 3 Hiliran Kumanti. Di sini biasanya kami melakukan berbagai macam praktikum, itu mulai dari melihat dari yang terhalus dan yang terkecil to sel, sampai beberapa percobaan tentang reaksi kimia dengan memakai berbagai gelas dan alat praktikum lainnya. Hampir di setiap bab di mata pelajaran IPA, baik itu dari kelas 7 sampai kelas 9, biasanya kita akan melaksanakan lebih dari 2 kali percobaan atau praktikum di labor. Itu mulai dari pengujian larutan asam, basa, dan garam memakai lakmus, ataupun melalui pengukuran dengan memakai stopwatch dan gelas ukur lainnya. Lain dari itu, kita akan mencobakan beberapa untuk uji makanan dengan memakai beberapa zat
kimia seperti Lugol dan Benedik dan sebagai macamnya lainnya. Dan biasanya pada awal-awal itu di kelas 7 akan diperkenalkan tentang beberapa alat ukur seperti jangka sorong, stopwatch dan yang lainnya. Adapun lainnya biasanya kita memakai timbangan untuk masih di materi pengukuran. Yang lain kita biasanya memakai percobaan. Mungkin itu hanya sedikit dari beberapa kesibukan kami di labor. Jadi kalau mau lebih tahu dan lebih mengetahui IPA, lebih bagus kita mencobakan di labor. Terima kasih. Oke, mungkin itu hanya sedikit dari beberapa kesibukan kami di labor. Jadi kalau mau lebih tahu dan lebih mengetahui IPA, lebih bagus kita mencobakan di labor. Terima kasih.